Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami ingin menikmati kembali hadirat-Mu Tuhan, sebagaimana hari-hari yang lalu kami sudah menikmatinya. Tapi kami masih rindu untuk menikmati kembali pada hari ini. Tuhan tolong supaya niat kami, kerinduan kami berbuah. Kami pulang dengan jamahan Tuhan. Tapi sebelumnya kami ingin memberi tempat bagi firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman Tuhan dapat mendorong kami, memurnikan hati kami untuk menghadap tahta Tuhan, sebab tahta Tuhanlah kekuatan kami, di tahta Tuhanlah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang masih bisa kami berikan dari hati kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Dalam nama Kristus Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam hukum orang Romawi, saudara, ada satu kata pendek yang dikenal dengan kata dura lex sed lex. Artinya hukum itu keras, tapi ya itulah hukum, ya. Dura lex sed lex. Hukum itu tidak pandang bulu, tetapi ya itulah hukum. Hukum itu tidak mengenal belas kasihan. Yang mengenal belas kasihan itu cuma Yesus. Hukum tidak mengenal belas kasihan. Pokoknya yang tidak benar ya berarti salah, yang tidak salah berarti benar. Gitu saja. Tidak ada yang dapat membenarkan seseorang kecuali kalau memang secara sah dan nyata orang itu didapati tidak berbuat salah. Setelah ada bukti, ada kesaksian, nah begitulah, makanya disebut dura lex sed lex, ya. Hukum itu keras, tapi begitulah hukum. Tapi ada juga, saudara, pepatah kedua yang juga dirumuskan oleh orang-orang Roma yang memang boleh dikatakan banyak melahirkan teori-teori tentang kenegaraan, gitu ya, juga tentang supremasi hukum atau kekuatan hukum. Kata itu ditulis dengan kalimat salus populi suprema lex esto. Salus populi itu masyarakat. Suprema lex esto artinya itu hukum tertinggi. Jadi berarti hukum tertinggi itu sebenarnya adalah keselamatan masyarakat atau keselamatan rakyat. Orang-orang Roma dulu membuat hukum itu dengan tujuan supaya masyarakat, supaya rakyat dapat diperlakukan seadil-adilnya dan hidupnya sejahtera. Supaya kalau ada orang yang berbuat salah, maka orang itu punya alasan untuk dihukum. Jadi tidak hanya asal dugaan, tidak hanya asal tuduh-menuduh kata orang, gitu. Jadi kalau kejahatan bisa dihukum dan kebenaran dipelihara, maka amanlah masyarakat atau selamatlah masyarakat itu. Salus populi suprema lex esto. Apa yang Paulus tulis di dalam surat Roma boleh dikatakan mungkin masih senyawa atau masih mirip dengan teori-teori ini. Walaupun saya percaya Paulus tidak mendasarkan tulisannya berdasarkan teori-teori filsafat kenegaraan. Ya. Mungkin jangan-jangan tulisan Paulus lah yang menjadi inspirasi bagi dunia ketatanegaraan orang-orang Roma. Karena memang Paulus menulis surat ini lebih dulu, ya, atau boleh dikatakan lebih awal dari semua teori yang pernah ada. Nah, apa sekarang kaitannya, saudara? Di pasal 7
Karena sekarang kita tiba di Roma pasal 7. Paulus sedang berbicara tentang kekuatan dari hukum, baik hukum Taurat maupun hukum Tuhan. Dua kekuatan ini tarik-menarik di dalam hidup manusia. Manusia itu ibarat seperti benda yang berada di dua kutub kekuatan. Siapa kira-kira yang paling kuat menarik benda ini? Ya, apakah kutub utara atau kutub selatan? Tiap kutub punya magnet atau daya gravitasi yang menghisap. Gitu. Dan kalau dua kutub ini dipertemukan, yang ada tolak menolak. Saudara pernah membuat satu percobaan dulu anak-anak sekolah, tapi di zaman saya sekolah SMP dulu masih dapat gitu, saudara. Dua magnet kalau kita dekatkan beda kutub, dia pasti akan goyang tuh kiri kanan. Ya, tolak menolak. Antara Tuhan dengan kuasa jahat itu nggak pernah sinkron, tolak menolak. Tapi di tengah-tengahnya itu yang seringkali jadi korbannya. Siapakah yang di tengah-tengah dari dua kekuatan ini? Ya manusia. Dua kekuatan ini saling tolak menolak. Tapi manusia yang ada di tengah-tengah dari pertunjukan dua kekuatan ini, itu akan menentukan nasibnya tergantung dari posisinya. Lebih dekat dia dengan kutub dari Tuhan, sebutlah begitu, maka tentu daya hisapnya makin tinggi. Betul kan? Saudara pernah coba menarik benda dengan magnet, makin dekat magnet itu saudara dekatkan ke benda, kan akan cepat dia terhisap. Makin jauh, ya lama lah dia terhisapnya. Jadi ternyata manusia ini bukan barang ciptaan Allah yang diciptakan untuk terombang-ambing. Sebetulnya ada pada sikap manusia sendiri untuk menentukan. Dia ingin terhisap menjadi bagian dari Tuhan atau terhisap menjadi bagian dari kejahatan, dari kegelapan. Nah, itulah yang Paulus coba utarakan di pasal yang ke-7. Jadi ketika manusia ada di dalam sebutlah dua kekuatan ini, apa yang membantu manusia untuk bisa menentukan pilihannya, itu yang sedang dicari. Sebab kalau manusia hanya memanfaatkan atau mempercayakan pertolongannya kepada logika, maka benar salah, menguntungkan tidak menguntungkan akan mengganggu manusia. Ya, ikut Tuhan menguntungkan enggak? Tergantung. Tergantung dari apa? Ya tergantung dari kesabaran kita. Kalau saudara nggak sabar, ikut Tuhan nggak menguntungkan. Kenapa? Mau berdoa lama. Di Lukas pasal 18 bahkan diceritakan satu kisah seorang janda, seorang ibu wanita yang menginginkan dibela oleh hakim yang lalim. Dan di situ ditulis hakim lalim itu cuek awalnya. Tapi oleh karena seorang wanita ini terus-menerus mengganggu hakim yang lalim ini untuk minta pembelaan, akhirnya hakim yang lalim ini mengiyakan. Tapi kata terus-menerus itu kita kan nggak tahu berapa lama. Sehingga di kalimat terakhir muncullah sebuah pesan dari penulis kitab Lukas itu. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Namanya jangan jemu-jemu. Berarti berdoa itu bisa menjemukan. Setuju apa tidak setuju? Ya. Ya setuju nggak setuju, saudara ada di sini masalahnya. Gitu. Dan saudara nekat untuk berdoa walaupun itu menjemukan. Kan begitu. Tapi kalau saudara sabar, maka pilihan saudara lah yang akan menguntungkan saudara.
Jadi ikut Tuhan itu kalau saya katakan bisa menguntungkan bisa tidak, tergantung. Tergantung apa? Kesabaran. Gitu. Oh kalau gitu ikut setan, ikut kejahatan bisa menguntungkan, tergantung juga. Tergantung apa? Motivasi. Gitu. Tergantung motivasi. Kalau motivasinya ingin curang, ingin cepat, gitu ya, nggak mau susah, gitu. Pengen cepat kaya, maka ya lakukanlah hal yang tidak benar. Kan begitu. Ada orang minta nasihat, saya pengen buka toko, tapi supaya toko saya laku bagaimana ini? Sebab di sebelah saya udah banyak toko. Oh gampang. Kalau toko yang lain buka, kamu tutup. Tapi kalau toko-toko yang lain tutup, baru kamu buka. Ini protes. Lah nggak ada yang beli dong Pak, berarti udah malam. Iya, tunggu toko tutup, kamu buka. Bukan buka tokonya, buka toko orang lain yang ditutup itu maksudnya. Nah, itu kan semuanya namanya maling kan saudara itu ya. Itu nasihat yang ya itu tadi mengarah kepada kejahatan. Menguntungkan tergantung. Jadi pilihan kita itu saudara, kalau dilihat dari pemikiran manusia, apa aja bisa menguntungkan. Kalau mau enaknya ikut Tuhan menguntungkan, ya yang dicari itu adalah berkat. Maka saudara mungkin akan tertipu bahwa kalau cari berkat ikut Tuhan pasti menguntungkan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kan cuman kalimat itu yang kita pegang. Kita nggak pernah tahu di balik janji Tuhan itu ada apa saja. Belum kemudian syaratnya, syarat-syarat perjanjian. Sama seperti saudara membuat surat perjanjian, kan ada syarat-syarat perjanjian. Ada yang kemudian disebut dengan sikap atau perilaku hukum. Artinya kalau orang itu mulai menyimpang, maka tentu ada koreksi terhadap isi perjanjian. Nah, itu yang seperti itu kita nggak mau lihat. Yang kita aminkan, yang kita pegang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang memenuhi janjinya, betul. Tapi janji manusia harus terpenuhi juga kan. Nah seperti itu. Jadi Paulus sekarang sedang menjelaskan. Ketika ada dua kekuatan yang berkembang, yang terus eksis, yang terus ada di antara hidup kita. Di antara pemikiran kita, di antara keputusan pemikiran kita, di antara apa yang sedang kita rasakan. Ya, susah senang. Ikut Tuhan mau susahnya atau mau senangnya. Nah, kan gitu. Kalau cuma cari yang menguntungkan, pasti ikut Tuhan orientasinya harus senang-senang saja. Gitu. Padahal saudara mungkin akan kaget kalau ternyata orang yang ikut setan jauh lebih menyenangkan daripada ikut Tuhan. Jauh lebih menyenangkan. Tapi untuk sementara. Gitu. Akhirnya mereka akan mengalami kepahitan yang luar biasa. Tapi kesenangan itu kalau cuma jadi acuannya, itu akan menentukan sikap kita. Jadi Allah tidak menciptakan manusia itu supaya kita terombang-ambing. Tapi Allah menciptakan kita supaya kita menentukan posisi kita. Mau lebih dekat kepada Allah, berarti potensinya kita akan terhisap dalam kasih karunia Allah. Gitu. Atau kita mau lebih dekat kepada kesenangan-kesenangan kita. Dan kita akan terhisap oleh kejahatan. Atau Alkitab menyebut tipu daya iblis. Ya. Oh berdoa itu kira-kira rohani dong Pak ya, betul. Berdoa, sikap tubuh berdoa bisa dinilai rohani. Tapi belum tentu sikap hati. Nah, ini saya ajarkan sama saudara. Ada orang yang berdoa dengan sikap doa, sikap tubuh yang rapi betul. Ada satu teman saya pernah cerita, ketika dia pernah menjadi seorang pengerja, saudara, dari hamba Tuhan senior gereja kita. Ya, GPDI dulu nggak seperti sekarang. Kalau mau ibadah, itu semua harus serba putih. Baju putih, celana putih, kaos kaki putih, sepatu harus putih, ikat pinggang putih, gigi harus putih. Ya,
Dan hamba Tuhan ini rupanya ingin supaya yang baju putih ini jangan terlihat kotor dan lecek. Dia kalau berdoa rapi betul. Jadi kalau angkat tangan nggak mau nekuk dia. Itu serius, ada cerita itu. Dan kalau berdoa dia lebih baik berdiri daripada berlutut bikin lecek. Sikap tubuhnya boleh saya katakan rapi, teratur, nggak goyang-goyang, nggak kayak kita. Kalau kita gimana? 5 menit dia berlutut, ya, 5 menit kedua dempro, tahu dempro? Ya. 5 menit ketiga selonjor, 5 menit keempat sender. Nah, 5 menit kelima saya nggak tahu deh gimana itu posisinya. Ya, ya. Bertobatlah yang tertawa itu. Kadang begitu. Ya. Tapi ini kan kita belajar saudara ya. Namanya ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Sikap tubuh berdoa baik memang untuk dijaga. Tapi lebih penting apa? Sikap hati. Ya. Ada satu hamba Tuhan senior di Tanjung Priok, Opa Bolang itu namanya. Itu kalau berdoa saudara, nggak seperti kita yang berlutut. Dia memang sukanya hanya duduk saja. Dan kalau dia duduk itu dia bisa berjam-jam. Kita pikir duduk itu tidur, dia berdoa itu. Duduk memang, hanya duduk. Tapi nggak berubah duduknya. Nah kita, jangankan bilang berdoa, nonton aja lihat. 5 menit duduk rapi. 5 menit kedua, udah mulai angkat kaki. 1, gitu kan, tumpang kaki. 5 menit ketiga, angkat kaki 2-2. Kan gitu. Mulai naik ke kursi semua. 5 menit keempat, mulai lagi senderan badan. Nah sudah kacau tuh. Padahal itu nggak sikap doa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang harus saudara perhatikan bahwa Alkitab mengajar kita untuk mengejar sesuatu yang besar. Sikap hati kita juga harus siap untuk menerima sesuatu yang besar. Ya. Maka ketika ada 2 kekuatan ini, kita lihat ya, Paulus bilang apa? Kita sampai di pasal 7. Saya ingin kita membaca 12 ayat. Tapi pelan-pelan lah kita baca ya. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 6. Tentang arti hukum Taurat. Kita lihat kekuatan hukum seperti apa. Tadi saya katakan dura lex set lex. Hukum itu keras. Tapi sekeras-kerasnya hukum, prioritasnya adalah mensejahterakan rakyat. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tapi jika suaminya telah mati ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, ini yang mau ditekankan saudara. Saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sampai situ dulu. Kita telah mati bagi hukum Taurat. Berarti dulu hukum Taurat ini mengikat manusia begitu rupa. Dari kata jangan, maka manusia diharuskan untuk tidak melakukannya. Akan begitu, keras hukum itu. Karena dia mengikat. Harus, misalkan ada kata perintah yang dimulai dengan kata harus. Maka masyarakat atau manusia harus melakukannya. Tidak boleh ada tawar-menawar. Nah persoalannya, tadi saya katakan, ketika manusia ada di dalam kelemahannya, ketidaksiapannya untuk memenuhi tuntutan hukum. Misalkan, bukan berarti kita ngeles, tapi oleh karena ketidaksiapan kita berkata begini kepada hukum. Hukum mungkin berkata, jangan bla 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 bla. Lalu kita bilang, boleh nggak besok saya lakukan? Nah gitu.
Kelemahan kita mungkin berkata begitu, saya mau melakukannya, tapi boleh nggak mulai besok? Hukum tidak mengenal kata itu. Bisa paham maksud saya saudara ya? Hukum tidak mengenal kata itu. Jangan, ya berarti detik itu tidak boleh dilakukan. Harus, maka berarti detik itu manusia harus melakukannya. Kecuali kalau hukum itu memberi keterangan-keterangan lain yang memperbolehkan manusia untuk menunda pelaksanaannya. Itu lain cerita. Tapi di dalam firman Tuhan tidak ada kalimat-kalimat yang menerangkan hukum-hukum yang sifatnya tegas ini. Itu sebabnya hukum-hukum Tuhan itu selalu disebut sebagai hukum-hukum utama. Hukum-hukum apodiktus namanya. Hukum-hukum utama. Kenapa disebut utama? Artinya itu hukum yang sifatnya final dan tidak perlu ditawar-tawar. Kamu lakukan, maka kamu hidup. Udah begitu aja. Tapi Paulus bilang di dalam ayat lain, kadang hukum itu, dosa itu bisa memanipulasi hukum itu. Seolah saudara tampak biasa-biasa saja. Kalau enggak dilakukan pun tidak akan segera juga kita kena masalah. Dilakukan pun enggak akan juga tiba-tiba kita dapat penghargaan. Ngerti maksud saya? Saudara mungkin dapat perintah, sembahlah Tuhan Allahmu, misalkan begitu. Saudara menyembah Tuhan, enggak langsung dapat apa-apa. Enggak langsung dapat pensil berwarna, ya rautan, seperti kalau sekolah minggu kemudian bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Tapi kemudian kalaupun kita melanggar, udahlah. Enggak usah juga buru-buru lah, Tuhan tahu hati kita. Sembahlah Tuhan Allahmu misalkan. Jangan membuat patung. Udah besok aja lah. Gitu. Besok kita lakukan. Hari itu juga saudara enggak akan langsung mati di tempat. Bisa mengerti ya? Jadi hukum itu seringkali saudara dipakai oleh dosa untuk menipu kita. Seolah hukum itu gak punya kekuatan apa-apa. Kamu melakukannya, kamu berkata ya, belum tentu kamu langsung mendapatkan hadiah. Kamu melanggarnya pun belum tentu kamu langsung dihukum. Nah, karena itulah saudara, Paulus kemudian melanjutkan dengan ayat ini, ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, itu maksudnya tadi yang saya terangkan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Pertama harus dulu dimatikan kekuatan hukum yang mengikat manusia ini, yang selalu menghakimi manusia. Kalau melanggarnya, itu harus dimatiin dulu. Kalau tidak dimatiin, manusia nggak akan mampu melakukan hukum Taurat. Hukum Tauratnya bagus loh saudara. Bagus. Hukum Tauratnya nggak salah. Nanti saudara akan lihat, Paulus membuat sebuah permainan kata. Hukum Tauratnya nggak ada yang salah. Bagus. Tapi lagi sekali karena hawa nafsu tadi, itulah yang menipu kita seolah hukum itu lembek sifatnya. Enggak serta-merta hukum kemudian akan menjatuhkan sanksinya atau memberikan penghargaannya kepada mereka yang meresponnya. Enggak akan. Gitu. Hawa nafsu kita ternyata jauh lebih kuat untuk menentang hukum Taurat, hukum
perjanjian lama. Apa itu hukum Taurat? Jangan menyembah Allah lain. Itu kan yang saudara pelajari kemarin. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Dan semuanya itu. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan mengingini barang orang lain. Jangan bersaksi dusta. Itu disebut dengan hukum Taurat. Dan itu juga kita sebut hukum Tuhan. Sama. Hukum Tuhan, hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Tapi sifatnya itu saklek orang londo bilang. Nggak bisa ditawar-tawar. Nah yang nawar ini hawa nafsu. Nawarnya apa? Besoklah. Aduh Tuhan, berat banget hukum ini. Saya kan baru belajar Alkitab, misalkan. Sementara di kacamata hukum, saudara, ada juga satu pernyataan yang berkata begini, bahwa orang yang sudah menjadi bagian dari masyarakat tadi, tidak harus tahu hukumnya. Kalau sampai dia berkata, oh saya nggak tahu itu, hukum bilang begitu, maka hukum nggak mau tahu. Kamu tetap dianggap salah. Jadi sudah orang itu ibaratnya keluar dari perut ibunya, sudah dianggap harus tahu aturan. Begitulah hukum Taurat. Itu hukum Tuhan loh saudara. Itu hukum Tuhan, itu hukum Taurat itu. Tapi karena begitu keras dan manusia dikuasai oleh hawa nafsu, maka seringkali hawa nafsu inilah yang tawar-menawar. Besok ajalah Tuhan. Tuhan tahulah kelemahan saya, tawar-menawar. Sementara hukum tidak bisa memaafkan kondisi kita. Nah, kalau ini hukum dipertahankan, maka manusia tetap akan dijatuhi sanksi. Mau beralasan apa kek? Misalkan, kalau ada hukum Taurat di sini, dilarang terlambat masuk gereja, misalkan begitu. Kalau terlambat masuk gereja, maka saudara tidak akan bisa jalan lagi, diam di tempat sampai 1 tahun, misalkan begitu. Saudara kemudian bilang, jangan masuk gereja deh, udah terlambat, pulang aja. Nah kan gitu. Lebih bagus pulang tapi bisa jalan-jalan daripada masuk gereja telat, nanti saudara diam di tempat. Kan pilihannya begitu tuh. Betul nggak? Nah hukum tetap mempersalahkan. Siapa suruh kamu telat? Nah gitu loh. Nggak ada alasan apapun. Sementara Tuhan tahu manusia ini lemah. Nggak akan mungkin dia bisa mematuhi hukum kalau tidak ada satu kelengkapan kedua. Nanti saya ceritakan kelengkapan kedua apa. Manusia itu harus sedikit dulu diberi motivasi, harus sedikit dulu diberi diberi semangat gitu. Nah sayangnya hukum nggak mau tahu tentang ini. Jadi demi supaya manusia masih punya waktu, supaya dia tidak segera dipersalahkan oleh hukum Taurat, maka ayat 4 tadi kita baca, hukum Taurat harus dimatiin dulu. Kan begitu ayat 4-nya. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi sekarang ketika Tauratnya mati, maka hukum tadi otomatis menjadi hilang kekuatannya. Sekarang kita otomatis bukan lagi berada di bawah kekuatan hukum Taurat ini. Daya hisap kita sebenarnya satu-satunya harusnya hanya terpusat kepada siapa? Kristus yang sudah mati bagi kita. Nah kalau begitu, apa yang Kristus sediakan, kelengkapan yang kedua tadi. Nah kita baca ayat 7 sekarang. Jika demikian apa yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Ini ibarat situasi malakama memang.
Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku yang mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi, nah ini yang saya ingin saudara pahami. Perintah jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tidak ada yang salah pada hukum Taurat. Tapi yang salah siapa? Hawa nafsu kita. Karena ditipu. Gitu. Karena ditipu oleh dosa. Oleh keinginan kita sendiri. Begitu hukum bilang jangan mengingini. Kira-kira yang hadir di pikiran saudara apa? Kenapa sih jangan mengingini? Emang kalau gue sekali aja pengen kenapa sih? Kan gitu kan. Betul tidak? Ya. Tetaplah berdoa kan gitu. Ngapain sih harus tetap? Emang kalau nggak tetap masalah begitu. Cobalah yuk kita buat nggak tetap. Bener nggak ada masalah? Itu kan tantangan kita ada di situ. Hukum Tauratnya nggak bisa disalah-salahin saudara. Gitu. Tapi karena ada keinginan kita yang justru muncul karena ada hukum Taurat ini, ada perintah Taurat tadi, maka kita bisa ditipu. Jadi ternyata saudara, sebenarnya yang Alkitab bilang itu betul. Manusia ini di Roma pasal 3, Paulus menyebut manusia ini semua adalah penipu. Pembohong, paling tidak gampang membohongi komitmennya, dibohongi oleh hatinya sendiri. Kita ini penipu-penipu. Saya sedang berhadapan dengan penipu-penipu. Ngeri saudara. Dan bahkan seringkali hati kita pun ditipu oleh keinginan untuk menunda menikmati kuasa Tuhan. Suka begitu. Maka hari ini saudara, saya percaya saudara datang ke tempat ini untuk berdoa. Betul. Bukan untuk yang lain kan. Walaupun saudara tahu bahwa datang ke gereja ini ternyata gak cuma dapat doanya doang. Dapat ngobrolnya juga nanti. Dapat konsumsinya juga nanti. Kan gitu. Itu pasti melekat itu saudara. Oh enak kalau kebaktian di sana. Habis kebaktian makan kita. Nah, gitu. Tapi yang utama saudara datang karena apa? Karena doa. Kan begitu. Tapi bisa nggak yang lain-lain tadi ini mengganggu kita? Oh bisa banget. Bisa banget saudara. Saking terganggunya baru nanti kita jadi memilih. Berdoa ya besok. Yang bawa makanan siapa? Gitu. Oh si B. Nggak enak. Udah besok aja gitu misalkan. Ini mau doa atau mau apa? Gitu. Siapa yang melakukannya? Kita. Tetapi perintahnya jelas. Gereja mengadakan doa selama 10 malam misalkan begitu. Dan itu perintah nggak salah. Tapi kita yang bisa jadi salah karena kita ditipu oleh keinginan kita sendiri. Begitulah yang kira-kira Paulus ini jelaskan. Maka ternyata saudara, ketika manusia ini begitu labilnya dan seolah nggak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong kira-kira ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang ditipu oleh hati ini. Ditipu oleh pikiran kita. Sementara firman Tuhan inginkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu melakukan kebenaran. Itu udah perintah, udah jelas. Tapi kita bisa saja jadi jemu. Emang capek sih? Siapa bilang berdoa gak capek? Capek. Capek betul berdoa. Capek loh saudara. Gak apa-apa, gak berdosa kita bilang doa itu capek. Tapi kalau saudara bisa ngalahin capeknya, nah itulah justru kemuliaan dari persekutuan saudara. Kerja aja bisa gak capek. Ya, gak tidur malam gak capek. Ada yang lembur dari malam pagi, ya,
masih bisa ketawa sambil ngangkatin makanan, ada itu saudara, ya, bagi-bagi makanan, sukacita, padahal malam nggak tidur, luar biasa, ya. Itu berarti memang tubuhnya dia menikmati betul capeknya. Salah nggak dengan capek? Salah nggak dengan kerjaan? Nggak ada yang salah. Tapi kalau saudara mau mengalah dengan capeknya bisa, tidur aja. Udah letakkan kepala aja. Maka belajar seperti Yesus. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Serigala katanya punya sarangnya. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jemaat Tuhan punya banyak tempat untuk meletakkan kepala. Di gereja pun kepala bisa diletakkan, saudara. Luar biasa itu. Itu di sana-sana. Itu di sana-sana gitu ya. Jadi saking gak ada tempat untuk meletakkan kepala itu di gereja itu, tempat yang manis untuk meletakkan kepala, langsung menghadap hadirat Tuhan soalnya. Maka ketika kelemahan-kelemahan ini harus diperangi, sementara hukum Tuhan sudah dimatikan, maka apa yang kita perlukan? Kristus ini sudah melakukan pekerjaannya dengan mematikan hukum Taurat. Kita bebas dari hukum. Maka sekarang harus ada satu yang lagi menolong kita. Tadi sudah disebut di ayat yang ke-6. Kita baca ulang ya. Ayat yang ke-6. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berhenti dulu situ. Siapa yang membebaskan tadi? Kristus. Ya. Jadi Kristus sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Nah, ini oknum kedua yang disebutkan sekarang, yang juga akan mengerjakan hal yang besar. Kalau Kristus sudah melakukan sesuatu untuk Tauratnya, Dia mati supaya hukum Taurat tidak berkuasa atas kita. Maka roh nanti yang akan mengerjakan satu pekerjaan bagi manusia di wilayah manusia. Nanti keterangan ini penjelasannya akan lengkap di pasal 8. Ya, kita belum ke sana memang. Tetapi setidaknya saudara tahu bahwa roh akan bekerja untuk memungkinkan kita bertemu dengan Allah. Sebab Kristus sudah mati bagi hukum Taurat. Nggak ada penghalang nih. Nggak ada kekuatan yang bisa merebut kita dari hadirat Tuhan. Maka yang saudara perlukan itu hanyalah roh yang membuat saudara bebas melayani dalam keadaan baru. Ngerti artinya bebas melayani dalam keadaan baru? Saya kasih ilmu lagi. 5 menit sebelum kita berdoa. Pelayanan itu ada 2 seginya. Ingat baik-baik ini. Ada yang disebut dengan melayani Tuhan. Ada yang disebut dengan melayani pekerjaan Tuhan. Beda itu ya. Kalau di sini dikatakan roh akan memberikan kita nanti sebuah kesempatan untuk melayani dengan cara yang baru. Itu disebut dengan melayani Tuhan. Enggak ada kata pekerjaan di situ. Coba kita cek, baca lagi. Baca lagi ayat 6. Itu sehingga yang B saja ya, ayat 6 bagian B saja. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan seterusnya. Melayani dalam keadaan baru. Yang kita layani siapa? Kristus. Karena Kristus sudah mati supaya hukum Taurat juga mati buat kita. Maka yang harus kita layani Kristus ini. Melayani Kristus, melayani Tuhan, beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Di mana bedanya? Kalau melayani pekerjaan Tuhan, maka saudara akan ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Pimpin pujian, main musik, berkhotbah, multimedia,
sound system, penerima tamu, kolektan. Itu masuk di dalam kategori melayani pekerjaan Tuhan. Karena semua adalah kegiatan mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Melayani Tuhan jadi kira-kira gimana? Melayani Tuhan itu kayak Maria. Melayani pekerjaan Tuhan itu kayak Marta. Ada tamu, pikirin dulu dong makannya apa. Gitu. Oh ini mau datang tamu besar, dibikinin, makan, disiapin. Boleh nggak itu? Boleh. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan itu kayak Maria. Dia cuma maunya duduk dengar firman Tuhan. Duduk hanya dengar suara Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya saudara harus punya waktu untuk berdoa. Saudara punya waktu untuk dua berhubungan saja. Dua arah ini hanya dengan saudara dan Tuhan. Tuhan dan saudara. Gak boleh ada orang lain di situ. Sebelum seseorang melayani pekerjaan Tuhan adalah lebih baik dia melayani Tuhannya dulu. Itu yang saya ingin gariskan, saudara. Maka kenapa Yesus kemudian mengkritik Marta, menyalahkan Marta ketika Marta bilang, Yesus tolong dong suruh Maria bantu saya. Yesus tahu Marta repot, gitu. Tapi kalau Mang Yu udah pengennya repot, ya udah, nggak usah ngajak-ngajak orang. Siapa suruh mau repot? Kalau Mang sukanya repot, ya udah kerja aja sendiri. Berharap ada orang yang inisiatif bantuin. Tapi kalau nggak ada yang bantuin, nggak usah kowar-kowar, nggak usah kesel sendiri. Kalau kesel bagus katamu taruh. Yesus juga nggak minta-minta makan mama. Yesus kan datang juga nggak minta makan, nggak begitu datang. Tolong siapin ya, saya teh manis plus pisang goreng misalkan gitu. Nggak ada. Makanya Yesus berkata, Maria telah mendapat bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, orang bisa ambil dari saudara, orang bisa serobot saudara. Tahu-tahu ada orang gantiin saudara jadi WL, bisa nggak diserobot? Bisa. Tapi melayani Tuhan, orang nggak bisa serobot saudara, nggak bisa. Saudara apa yang mau diserobot? Tempat doa. Kita bisa berdoa di tempat lain. Saya juga pernah berdoa di masjid. Pernah. Walaupun cuma di selasar. Tapi berdoa saya. Di sini. Saya bilang Tuhan bukan masalah tempat. Tapi masalah hati ini. Gitu. Berdoa di mana? Di waduk. Boleh. Saudara. Tapi kalau ada gereja, datanglah ke gereja. Kecuali nggak ada gereja, gitu. Carilah kolong jembatan, silakan. Tapi untuk melayani Tuhan nggak ada yang bisa serobot, saudara. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, orang bisa serobot, saudara. Saudara bisa marah, bisa kan? Tapi kalau saudara kenyang dengan melayani Tuhan, orang mau serobot saudara, no problem. Gitu. Maka roh seperti ini yang harus kita punya. Supaya pelayanan kita ke depan, ya. Ini ada dalam satu bagian sebetulnya di dalam pelajaran Alkitab nanti untuk pelayan-pelayan. Ya, saya ambil nih sedikit demi sedikit. Orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan mutlak harus melayani Tuhan dulu. Mau jadi Marta harus jadi Maria dulu. Kalau jadi Maria sudah, maka jadi Marta dia nggak akan prioritas itu. Tapi kalau dia belum pernah jadi Maria, takutnya apa yang dia buat bagi Marta, maka nilainya itu adalah barangnya, bukan hidupnya. Jadi dia anggap menghormati Tuhan itu tergantung masakannya. Menghormati Tuhan itu tergantung mahalnya menunya. Oh bisa. Nanti jemaat pun akan merasa menghormati Tuhan tuh kalau suara saya bagus, main musiknya nggak pernah salah. Bukan itu yang Tuhan cari, saudara. Maka sebelum saudara jadi Marta, jadi Marianya dulu. Nggak marah ya saya khotbah begini? Nggak marah kan?
Yakin gak marah? Kalau marah-marah berarti kita harus berdoa. Kalau saudara marah, saya tambahin ayatnya. Saya masih siapin 10 ayat lagi, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Supaya hidup kita lebih hari lebih benar, lebih layak. Gitu. Maka ketika kita tahu Kristus sudah mati, supaya hukum Taurat juga ikut mati kekuatannya. Kita yang sudah mulai bebas ini jangan sampai menggunakan kebebasan itu sesuka kita. Bebas sudah melayani pekerjaan Tuhan. Bebas mau menari, mau memuji Tuhan. Selama ini saya nggak pernah larang kita mau ekspresional, menyanyi. Ada yang tepuk tangan di atas kepala, ya asal jangan di atas atap saudara tepuk tangan, susah gitu ya. Di atas kepala masih oke. Saudara mau lompat silakan, asal jangan lupa turun kembali kan gitu. Nggak dilarang itu. Tapi jangan sampai karena itulah saudara pikir, nah ini gue yang paling berharga ini cara melayani. Itu tandanya dia belum pernah jadi Marta, jadi Maria dia. Nah gitu. Tuhan tolong kita. Mari kita ambil sikap berdoa, saudara. Silakan saudara mau berlutut atau mau duduk atau mau berdiri. Tergantung saudara siap bagaimana untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, curahkan Tuhan ku hujan rohmu. C. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu lagi. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Haleluya. Sembah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan.
Layanilah Tuhan sekarang dengan hatimu, dengan mulutmu. Layani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
Haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Ya lama 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 lama. Haleluya. Yesus. Ya lama lama sek, ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagi sekali, nyatakan dengan penuh hormat, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kira masa kurang masa, kira malam. Haleluya. Kira masa, kira masa. Kurang masa, kira aku mata sih, kira malam. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk penghiburan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu. Berkati persekutuan kami malam ini. Jemaat-jemaat yang selalu merindukan jamahan Tuhan. Penuhilah ya Tuhan kerinduan mereka. Penuhilah hati mereka dengan roh-Mu. Karena mereka menyadari pentingnya roh Tuhan, mereka ada di tempat ini untuk mengambil waktu, bersekutu, mematikan kelemahan-kelemahan kami, agar kami mendapatkan kesempatan untuk menikmati kemegahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami, berkati umat-Mu. Berkati mereka dengan seluruh korban-korban mereka. Yang tidak lain adalah tubuh mereka sendiri, hati mereka, mulut mereka. Engkau tahu kedalaman hati mereka. Mereka sedang memberikan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati. Ampuni kami kalau kami salah. Karena untuk layak di hadapan-Mu bukan hal yang mudah. Kiranya kami selalu ada didapati dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami seterusnya untuk doa-doa yang masih ada beberapa hari di depan kami. Berikan kami kuat sehat, supaya kami tetap mengambil waktu di tempat ini bersama-sama berdoa. Baik jemaat Tuhan yang ada di Losufan, baik jemaat Tuhan yang ada di Pesaki, kami bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar Tuhan, jagai kami di tempat kami masing-masing. Jagai di jalan kami masing-masing. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Halaukan ya Tuhan, supaya kami tiba di rumah dengan sukacita dan selamat daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk apa yang akan kami nikmati sebentar. Berkatilah anak Tuhan yang menyediakannya dan yang selalu mempunyai keinginan untuk melayani, saling melayani. Tuhan berkati pengorbanan mereka tidak sia-sia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Kami akhiri ibadah doa kami hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Tuhan berkati.